Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan Islami. Jangan lupa nanti subscribe channel ini, kemudian like, share, kemudian bunyikan lonceng agar kita bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dari kehidupan yang Islami. Selamat menyaksikan. Sekarang langsung aja sahabat, kita langsung membahas bagaimana cara agar hutang cepat selesai dan kita tidak sedih, tidak susah karena punya hutang. Yang pertama, sahabat-sahabat, harus ada tekad yang bulat. Jadi tekad ini menentukan bagaimana nanti ke depannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'idha azamta fatawakal Allah. Jika telah ada tekad yang bulat, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi tekad bulat itu niat yang kuat untuk membayar hutang. Dan hutang ini sahabat-sahabat perlu difahami, hutang yang bukan hutang ribawi di lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga yang menghutangi. Tapi kalau hutang yang di lembaga-lembaga itu, maka saya sarankan Anda untuk ikut komunitas MTR, masyarakat tanpa riba. Di sana Anda akan diajari bagaimana cara menghadapi abang-abang itu, bagaimana cara membayar hutang itu. Di sana akan diajari, karena di sana lembaga-lembaga itu karena ada undang-undang. Dari undang-undang itulah kemudian kita bisa belajar bagaimana kelemahan undang-undang itu, bagaimana nanti cara membayarnya agar riba itu nanti tidak bisa kita bayar, bagaimana di sana nanti Anda akan diajari. Tetapi yang kita bahas di sini bagaimana kita punya hutang bukan hutang ribawi, bukan hutang di lembaga-lembaga hutang, tetapi hutang-hutang di mana saja, bukan di lembaga. Nah, yang pertama saya katakan tadi, kita harus punya niat untuk yakin membayar hutang, niat kuat untuk membayar hutang. Maka di dalam firman Allah tadi dijelaskan, fa'idha azamta, jika kamu telah membulatkan tekad, punya tekad yang bulat, fatawakal Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan serahkan semuanya kepada Allah. Nah, yang pertama, sehingga tekad bulat inilah yang kemudian menjadikan sugesti kita untuk membayar utang tadi. Yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, yakin bahwa Allah akan membayarkan hutang itu. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengajari doa agar doa ini dibaca kepada Allah dalam arti doa yang benar-benar khusyuk. Pernah Rasulullah SAW masuk ke sebuah masjid. Di dalam masjid itu ada namanya sahabat Abu Umamah, yang kemudian Rasulullah bertanya, mengapa kamu ada di masjid ini? Padahal itu kan bukan waktunya sholat. Kemudian Abu Umamah berkata, wahai Rasulullah, aku duduk di sini karena ada banyak kesusahan dan hutang yang memaksaku duduk di sini. Jadi orang kalau punya hutang, punya niat bayar, kemudian nggak punya itu stres. Jadi intinya istilahnya ini stres. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku ajarkan perkataan yang jika engkau membacanya, maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu dan akan membayarkan hutangmu. Maka Abu Umamah berkata, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah di pagi dan sore. Nah, ini doa ini yang kemudian menjadikan Abu Umamah itu kemudian lunas hutangnya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min golabatid dain wa qahrir rijal. Artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepada kamu dari kelemahan dan kemalasan,
dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu hutang yang melilit dan dari paksaan manusia. Kemudian Abu Mama berkata, lalu aku melaksanakan saran Rasulullah SAW tersebut hingga Allah menghilangkan kesusahanku dan membayarkan hutangku. Hadis ini sahabat-sahabat sudah saya pribadi Ibnu Hajar terapkan. Pada waktu itu kita punya hutang banyak dan saya stres. Kemudian saya ingat dalam buku ini, kemudian saya baca buku ini dengan sejarah itu, kemudian saya yakini bahwa semuanya itu bisa terjadi dengan doa ini. Maka saya bulatkan tekad, saya tekadkan, niatkan bahwa kita serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian setiap sholat, kemudian sholat malam, kemudian sholat duha kita baca doa ini ketika dalam sujud. Ingat, dalam sujud itu boleh berdoa tapi dalam hati. Karena sholat itu sudah jelas bacaannya, tidak boleh ada bacaan lain kecuali bacaan sholat. Tetapi ketika dalam sujud ada namanya doa, maka doa itu harus dilakukan dalam hati. Nah, setelah sholat malam kita berdoa ini, tiap hari berdoa ini. Setelah sholat duha tiap hari berdoa ini. Dan alhamdulillah setelah itu langsung lunas. Ya memang perlu proses, nggak instan ya. Ada proses, nggak instan. Setelah lunas, kemudian itulah terbukti bahwa setiap kita ada azam, ada tekad yang bulat, kemudian kita berdoa kepada Allah, dalam arti Allah akan mengabulkan doa itu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Nah, terkait dengan doa ini sahabat-sahabat, lihat di bawah. Itu bisa ditulis, kemudian bisa dihafalkan dan bisa diamalkan. Semoga saudara-saudara, sahabat-sahabat itu selesai hutangnya lunas, kemudian langsung ditaruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izin Allah lah kita semuanya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.